Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali pada pelajaran tematik, tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Sebelum belajar, anak soleh dan soleha membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Kita masuk pada materi pertama. Mari membaca dan memahami teks berikut ini. Dayu dan teman-teman bermain di taman yang ada di pinggir jalan raya. Mereka mengamati setiap kendaraan bermotor yang lewat. Kendaraan bermotor mengeluarkan asap. Asap kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara. Apakah kalian terganggu jika banyak asap? Tentu sangat terganggu ya. Asap menyebabkan polusi udara. Nah, sekarang mari kita membaca lagi ya. Hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian. Jadi, asap dapat menyebabkan polusi udara yang dapat membahayakan saluran pernafasan. Nah, sekarang kita masuk pada materi berikutnya. Nah, motor dan mobil tadi ternyata modelnya dapat dibuat menjadi kerajinan. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini merupakan contoh kerajinan yang dibuat menggunakan bahan yang lunak, misalnya plastisin. Bahan lunak lainnya misalnya adalah tanah liat. Namun untuk contoh ini kita menggunakan bahan lunak plastisin. Pernahkah kalian melihat plastisin? Jika belum, seperti inilah plastisin. Ini merupakan gambar plastisin. Teksturnya lunak, berwarna-warni, sehingga kita bisa dapat membentuknya menjadi kerajinan dengan model yang kita inginkan. Misalnya, model kendaraan bermotor, seperti motor dan mobil. Bagaimanakah cara membuat kerajinan dengan plastisin? Mari membaca dan memahami teks berikut ini dulu ya. Alat dan bahan. 1. Pisau cutter. 2. Plastisin. 3. Gambar yang ingin dibentuk, misalnya mobil. Adapun langkah-langkahnya, 1. Siapkan model gambar yang ingin dibentuk terlebih dahulu. Gambar yang dibentuk misalnya kalian ingin mobil, sepeda motor, atau lain-lain. Di contoh sini, dia menggunakan contoh model gambar mobil. Langkah berikutnya setelah menyiapkan model gambar, potong plastisin sesuai warna dan ukuran yang diinginkan. Jika kalian ingin buat yang besar, maka plastisinnya harus banyak ya. Langkah berikutnya, bentuklah plastisin sesuai bentuk yang diinginkan. Jika yang kita gunakan tadi model gambar mobil, maka kita bentuk plastisin kita menyerupai bentuk mobil. Setelah terbentuk, langkah selanjutnya adalah haluskan dan ratakan dengan baik sesuai model yang sebenarnya. Langkah terakhir, hasil kerajinan kamu siap untuk dipajang. Bisakah kalian membuatnya? Jika kalian memiliki plastisin, coba kalian buat kerajinan tadi. Ya, kita masuk pada materi berikutnya. Amati kembali bentuk gambar berikut. Gambar apa ini? Ya, ini merupakan model lokomotif kereta api. Bagian belakangnya berbentuk bangun ruang. Bangun ruang apa? Ya, bangun ruang kubus. Gambar selanjutnya adalah plastisin. Coba kalian amati bentuk dari plastisin. Gambar plastisin yang kalian lihat, modelnya berbentuk bangun ruang balok.
Jadi ada bangun ruang kubus, ada bangun ruang yang disebut balok. Kubus dan balok merupakan contoh bangun ruang. Bentuknya hampir mirip, namun mereka memiliki perbedaan. Sisi-sisi yang dimiliki oleh kubus sama besar. Berbeda dengan balok, balok memiliki sisi yang berbeda. Untuk lebih memahami maksud tersebut, mari kita melangkah pada materi selanjutnya. Perhatikan dengan baik ya. Bangun ruang mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Tahukah kamu rusuk, sisi, dan titik sudut pada kubus dan balok? Nah, jika belum, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Lihat gambar kubus ini. Titik sudut terletak di ujung atau di sudut-sudut dari bangun ruang kubus ini. Lalu, rusuk dapat kalian lihat seperti garis yang membentuk bangun ruang kubus. Selanjutnya, sisi. Sisi adalah bidang yang membentuk bangun ruang kubus. Bisa kalian lihat, ini adalah sisi. Sisi pada kubus jika kalian hitung jumlahnya ada 8. Sisi pada kubus memiliki luas yang sama besar. Selanjutnya, bangun ruang balok. Ini adalah gambar bangun ruang balok. Sama seperti kubus, titik sudut terletak di ujung atau di sudut-sudut dari bangun ruang. Seperti yang kalian lihat ini. Jadi, letak titik sudut ada di ujung-ujung dari bangun ruang tadi ya. Nah, rusuk ini sama seperti tadi kubus, jadi garis yang membentuk bangun ruang ini. Selanjutnya, sisi pada balok, sama seperti bangun ruang lainnya, merupakan bidang yang membentuk balok atau bangun ruang. Nah, perbedaannya, sisi pada balok tidak sama seperti pada kubus. Sisi pada balok memiliki luas yang berbeda. Nah, selanjutnya mari kita menghitung banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang berikut ini. Nah, yang gambar pertama ini gambar apa? Gambar dari kubus. Coba kita hitung bahwa banyak rusuknya ada 12. Banyak sisinya ada 6. Dan banyak titik sudutnya ada 8. Coba kalian hitung. Selanjutnya, bangun ruang balok. Bangun ruang balok memiliki banyak rusuk 12, banyak sisi 6, dan banyak titik sudut 8. Selanjutnya, bangun ruang apa ini? Ini merupakan prisma. Prisma memiliki banyak rusuk 9. Ayo kita hitung bersama rusuk dari prisma ini. Bagian di sini ada 4. Lalu di bagian mana rusuk 5 lainnya? Ayo kita lihat. Ada di bagian ini ya. Ada 2 di atas, 2 di bawah, dan 1 lagi di depan. Selanjutnya sisinya. Sisinya ada 5. Mari kita hitung sisi yang ada pada prisma ini. Ada pada bagian atas, bagian bawah, di samping kiri, samping kanan, dan bagian belakang. Nah, selanjutnya untuk titik sudutnya ada 6. Coba kalian hitung seperti menghitung titik sudut pada balok tadi. Ada 6 bukan? Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, sekarang kalian bisa mengerjakan latihan berikut ini. Coba kalian kerjakan, tulis di buku tulismu, lalu hitung banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak titik sudut bangun ruang yang kalian lihat ini. Ya, sekian dulu materi hari ini, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.